Sebelumnya perkenalkan saya Wira, saya dari mahasiswa UNER dengan bakti Museum Rumah Kelahiran Bung Karno. Selamat datang di Museum Rumah Kelahiran Bung Karno Surabaya. Jadi Museum Rumah Kelahiran Bung Karno ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Bapak Erin Cahyadi tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 2023. Nah, sebelum melakukan adanya peresmian itu, Museum Rumah Kelahiran Bung Karno ini melewati 3 tahap riset untuk menggali informasi terkait kelahiran Bung Karno sendiri di Surabaya. Yang pertama itu dari era kepemimpinan Wali Kota Bapak Bambang, kemudian Ibu Risma, dan yang terakhir Bapak Erin Cahyadi dan langsung diresmikan. Nah, kenapa pemerintah Kota Surabaya ini melakukan riset terkait kelahiran Bung Karno itu sendiri? Karena berdasarkan kutipan dari pidato Presiden Soekarno pada penganugerahan Dr. Muhammad Salsa, beliau mengatakan saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya anak Surabaya. Nah, maka dari itu pemerintah Kota Surabaya melakukan riset terkait di mana sih titik kelahiran Bung Karno itu sendiri. Akhirnya setelah melakukan riset ditemukanlah bahwasanya di bangunan ini, jadi ini adalah rumah kontrakan dulu kedua orang tua Soekarno. Jadi ini adalah lukisan dari kedua orang tua Soekarno, yaitu ada Bapak Sugeng dan juga Ibu Srimbeng yang digambarkan di sebuah rumah desa Banjar, Balai Agung, ada di Buleleng, Bali, dan disaksikan dengan adanya pepohonan cempaka. Itu bisa lanjut ke Zoom. Dari sekolah guru, Pak Suparmi itu, Pak Radu Suparmi itu mengajar di Keraksaan di Probolinggo. Setelah itu pindah lagi mengajar di Buleleng Inland School Buleleng di Bali tepatnya. Nah di sini ketemu deh sama Bu Ida Ayu Noman. Nah di sini dalam banyak literatur itu Bu Ida sama Pak Sugeng itu kisah percintaannya kurang mulus ya, karena kan beda agama, beda budaya. Bu Ida ini kan Bali, yang agamanya itu kan benar-benar mengharuskan kayak apa ya, strict gitu lah bisa dibilang ya. Benar, adatnya kental, dan karena itulah di sini Pak Sugeng itu agak tahun 1898 sini. Anak pertama pasangan Raja Seni Sosro dengan Bu Ida Ayu Nyoman Rai lahir bernama Bu Suparmi. Nah lanjut ke sini, kan tadi pernikahannya kan awalnya kan seperti Bali ya, ngajar ke Pak Suparmi ini kurang nyaman di sana karena kan gimana ya? Tekanan dari keluarga, iya. Dan pindah deh ke Surabaya, mereka itu lewat pakai kapal lewat Tanjung Perak dan pindah ke Peneleh ini, rumah ini. Bagus ya kan rumah ini? Iya bagus ya. Nah di sini Pak Sugeng itu belajar lagi menjadi guru di Inland School di Surabaya dan guru SD. Nah, terus mereka di sini dan lahirlah Pak Soekarno ini pada tahun 1901. Iya, 01. Nah, Pak Soekarno di sini tuh gak lama karena iya pindah ke karena pindah ke orang tua. Jadi cuma beberapa bulan aja di sini. Nah, karena apa namanya? Akibat sering sakit-sakitan itu ya, jadi Pak Sugeng ini memutuskan untuk Pak Soekarno dirawat sama kakeknya agar mendapat perawatan yang lebih baik gitu. Terus karena kan orang zaman dulu kan menganggap nama itu terlalu berat, makanya jadi sakit-sakitan kan. Nah itulah kenapa namanya Pak Kusno kan tadi kan di sana ya, awalnya Pak Kusno diubah menjadi Pak Soekarno Sosrojiharjo pada tahun 1905. Nah setelahnya Pak Sugeng ini kan mau Pak Soekarno itu mendapat pendidikan yang bisa lebih layak dan meneruskan ke pendidikan tinggi. Nah, itu memutuskan untuk menitipkan
mengantarkan Pak Soekarno ini ke Hostel Pro Aminoto yang rumahnya ada di sebelah sana agar bisa mendapat pendidikan yang lebih layak, pendidikan yang melanjut ke pendidikan yang tinggi gitu. Karena kan Pak Hostel Pro Aminoto ini mempunyai apa ya istilahnya ya, relasi yang besar. Pak Pro Aminoto itu merupakan serikat Islam. Makanya itu dipercayakan ke Pak Pro Aminoto gitu. Oke, Ya, kemudian ini ada foto-foto dari Pak Soekarno dulu setelah menjadi presiden. Ini semua ini bersama Bidan Nyoman. Karena dulu waktu setelah Soekarno ini menjadi presiden, sayangnya Pak Sugeng itu meninggal, teman-teman. Jadi setelah menjadi presiden itu sudah tinggal ibunya saja waktu sudah menjadi presiden. Nah ini Pak Soekarno itu sering banget mampir di rumahnya orang tua mereka yang ada di Blitar gitu. Rumahnya kan awalnya kan Pak Sugeng ini pindah-pindah ya, nomaden ya, orang-orang. Nah akhirnya setelah mendapat finansial yang cukup stabil, beli rumah di Blitar gitu. Setelah rumahnya jadi kan itu tuh rumahnya itu menjadi rumah orang tuanya, rumah kayak gimana ya, rumah yang dipakai untuk gimana? Rumah utamanya. Iya, rumah utamanya satu-satunya malah kalau di Blitar itu bisa dibilang. Nah ini foto-foto Pak Soekarno yang masih terlihat kerap dengan ibunya ya, karena kan ibunya ini memang orangnya lembut dan penyayang banget gitu kalau sama anak. Nah di sini di Blitar ini juga menjadi tempat disemayamkannya Pak Soekarno. Itu kuburannya itu ada di tengah-tengah kuburan orang tua dari Pak Soekarno sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Termulia Branto. Saya ingin mencari kakak penjaganya. Sebelumnya kakak tolong diperkenalkan kak. Oke, kenalin namaku Cindy Nurtafianti, boleh dipanggil Cindy. Aku selaku guide di sini. Jadi kebetulan aku magang di tempat rumah lahir Bung Karno ini, kayak gitu. Oke, langsung mulai aja ya kak. Ya. Pertama itu bagaimana sejarah Soekarno kak? Oke. Bagaimana sejarah Soekarno di rumah ini ya tepatnya. Jadi Pak Soekarno di sini merupakan ini adalah rumah lahir dari Pak Soekarno, seorang proklamator Indonesia. Jadi kenapa bisa Pak Soekarno ternyata lahirnya di Surabaya, padahal ayahnya itu orang Jawa Tengah, kalau ibunya orang Bali. Jadi karena pekerjaan ayahnya adalah guru sekolah dasar, kebetulan tahun 1898, ayah dari Pak Soekarno, Raden Sukeni Sosrodihardjo itu dipindahkan ke Surabaya. Akhirnya beliau memboyong keluarga kecilnya, yaitu ayah, ibu, dan juga anak pertamanya, anak perempuannya, itu pindah ke Surabaya dan mengontrak di rumah ini. Akhirnya 3 tahun setelah itu lahir putra kedua mereka, namanya Kusno Sosrodihardjo, yaitu Pak Soekarno. Kayak gitu. Dan Pak Soekarno di sini cuma 5-6 bulan saja bayi. Jadi memang fokus dari Museum Rumah Lahir Bung Karno ini adalah kelahiran dari sang proklamator saja. Bukti bahwasanya Pak Soekarno merupakan arek Surabaya. Itu aja sih. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kehidupan Soekarno di rumah tersebut? Seperti apa sih kak? Oke, kehidupan Pak Soekarno di rumah ini mungkin lebih tepatnya kedua orang tuanya, karena Pak Soekarno di sini cuma sampai 5-6 bulan saja bayi. Otomatis ya seperti bayi pada umumnya, dijemur, makan dan minum yang masih disuapin sama kedua orang tuanya atau ibunya. Kalau mungkin ayahnya ini kan karena kerjanya sebagai seorang guru sekolah dasar, jadi aktivitasnya sehari-hari itu mengajar di yang namanya Inline School Surabaya, atau sekarang itu kita sebutnya SDN Sulung Surabaya. Kalau ibunya ini hanya seorang ibu rumah tangga biasa, jadi beliau mengasuh kedua anaknya di rumah kontrakan ini, seperti itu. Itu berarti kehidupan Pak Soekarno itu kayak nomaden gitu, pindah-pindah. Oh ya, karena pekerjaan ayahnya adalah guru sekolah dasar, pada saat itu di masa pemerintahan Belanda, itu guru sekolah dasar tuh sering banget dipindahkan dari satu kota ke kota lain. Nah, pada saat bayinya Pak Soekarno itu kebetulan di Surabaya. Setelah itu pindah ke Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, sampai akhirnya di akhir tugasnya itu ada di Blitar. Kayak gitu.
Terima kasih Kak. Yang lanjut ke pertanyaan ketiga, mengenai perawatan, apakah kalau di rumah kelahiran Soekarno pernah ada renovasi yang dilakukan untuk mempertahankan bentuk rumah kelahiran Soekarno itu Kak? Aku izin jawab. Jadi sebenarnya untuk bentuk bangunannya sendiri itu kurang lebih sama seperti ini. Tapi untuk renovasi yang dilakukan sama pemerintah Kota Surabaya itu sudah hanya untuk memberikan kesan bahwasanya rumah ini itu jadul kayak gitu. Terus juga layak dipenghuni karena rumah ini dulu difungsionalkan sebagai rumah tempat tinggal biasa. Karena kan kontrakan ya sudah berpindah tangan itu cukup banyak dan tentu sudah banyak renovasi seperti itu. Kalau yang masih ori sebenarnya di kamar ini, kamar Kusno, kamar kelahiran dari Pak Soekarno. Yang sini, ruang Kusno. Tuh, itu adalah kamar kelahiran dari Pak Soekarno, Kusno Sosrodihardjo waktu itu. Gitu. Tapi cuma perawatan sedikit aja, apa yang di toko aja gitu. Betul, seperti itu. Dan mungkin untuk perawatannya sehari-hari ini kan karena sudah jadi museum terbuka untuk umum, ini itu ada kebersihannya sendiri. Jadi kan karena ini adalah salah satu tempat yang dinaungi sama Disporapar, jadi sudah ada petugas kebersihannya sendiri, pelayanannya sendiri itu sudah masing-masing seperti itu. Terima kasih Kak. Kami cukup. Lanjut ke pertanyaan keempat Kak. Itu kenapa banyak orang itu mengira Soekarno itu lahir di Blitar? Ini disebabkan karena perpindahan dari tugas ayahnya sebagai guru seorang dasar ini menyebabkan Pak Soekarno tuh hidupnya mulai dari kecil tuh bisa dibilang nomaden ya, selalu berpindah-pindah mulai dari pindah ke Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, pernah tinggal juga di Tulungagung kakeknya. Dan di akhir tugas dari Pak Sukeni itu beliau ditempatkannya di Blitar. Sampai pada akhirnya beliau itu bisa membeli rumah di sana. Padahal mungkin selama perpindahan tugas itu tidak pernah bisa beli rumah. Cuma kontrak dan pada akhirnya di akhir tugasnya di Blitar itu bisa beli rumah dan ditempati sampai akhir hayatnya di sana. Dan salah satu bukti penunjang lainnya adalah Pak Soekarno itu juga dimakamkan di Blitar di antara kedua makam dari orang tuanya. Hal itulah yang menjadi bukti statement bahwasanya Pak Soekarno ini lahir di Blitar. Padahal kalau ditelusuri lebih jauh lagi, Pak Soekarno itu ternyata lahirnya di Surabaya dan sempat tinggal di beberapa kota-kota sekitarnya. Kayak gitu. Kalau di Blitar itu karena akhir tugas dari Pak Sukeni saja. Bahkan mungkin kalau sekarang si rumah yang di Blitar itu juga jadi museum, namanya Istana Gebang. Gitu. Terus sama makam dari Pak Soekarno yang sendiri kan ada di Blitar. Gitu. Mungkin yang tak lihat tadi itu statement orang-orang itu gara-gara kan Soekarno hanya tinggal di sini 5-6 bulan aja saat bayi. Yang membuat statement orang-orang itu Pak Soekarno itu tinggal di Blitarnya itu. Si Pak Soekarno-nya kan inginnya dimakamkannya di Batu Tulis di Bogor. Tapi karena masanya Pak Soeharto ini lagi panas-panasnya, jadi Pak Soekarno hanya dikasih tempat untuk dimakamkan di Blitar. Kayak gitu. Peleburan sejarah juga karena dulu dokumen-dokumen seperti akte kelahiran atau mungkin apapun itu tuh masih susah banget untuk dijadikan bukti kuat. Gitu. Oke, jadi kan ini udah 4 pertanyaan ya Kak ya. Nah, dan kita akan lanjut pertanyaan kelima. Tapi sebelum itu, mungkin kalian bingung kenapa kok aku yang ganti jadi penanya buat pertanyaan ini kan. Nah, itu biar gak bosen aja lihat mukanya Mas Brian, oke? Jadi kenalin lagi, di sini aku adalah Andi Nilo Sariwangga dan absen 4. Oke Kak, jadi untuk pertanyaan kelima nih, saya mau tanya, kira-kira apa pengaruh lingkungan rumah dan kehidupan sehari-hari Soekarno terhadap pandangan serta perjuangannya bagi bangsa Indonesia? Mantap. Ini mungkin jawabannya akan lebih panjang karena kompleks ya. Yang pertama, lingkungan dari Pak Soekarno. Beliau ini kan semasa tumbuhnya itu selalu berpindah-pindah, jadi nomaden gitu kan. Jadi beliau punya karakteristik yang bisa menyesuaikan dimanapun beliau berada. Sering beradaptasi dengan orang baru, lingkungan baru itu juga jadi suatu nilai plus buat Pak Soekarno. Terus juga kalau semisal ditanya tadi pandangannya kenapa seperti itu, pengaruh lingkungan tuh sebenarnya ada di pada saat beliau SMA. Jadi beliau kan SMA-nya di Surabaya juga, di yang namanya HBS, Harger Barger School. Di sana beliau tuh tinggalnya bukan sama orang tuanya, tapi dititipkan ke yang namanya Pak Hos Cokro Aminoto. Nah, Pak Hos Cokro Aminoto ini merupakan tokoh pergerakan Indonesia.
Jadi dia itu seorang ketua Serikat Dagang Islam. Nah, sebenarnya Pak Sukeni, ayahnya Pak Soekarno, menitipkan Pak Soekarno ke Surabaya, ke Pak Cokro ini, cuma untuk sekedar ngekos dan juga bersekolah. Tapi karena di rumah pergerakan ini terjadi banyak diskusi setiap malamnya, banyak tokoh-tokoh besar yang lahir di sana, jadi otomatis Pak Soekarno yang awalnya cuma sekedar bikinin teh atau ambilin buku, nguping setiap pulang sekolah, itu mau nggak mau terjun di dalam diskusi-diskusi tersebut gitu. Jadi beliau punya pemikiran yang jauh lebih matang daripada teman-teman seusianya. Kayak gitu. Nah, kenapa pada akhirnya beliau punya ideologi yang seperti itu? Sebenarnya Pak Cokro sendiri sebagai gurunya dan orang tua keduanya ya, itu tuh tidak pernah yang memberikan suatu ideologi tertentu. Tapi beliau tuh mengimplementasikan pembelajaran ke semua muridnya, lalu muridnya yang mengimplementasikan keluar. Jadi makanya bisa banyak terbentuk ideologi seperti komunis, sosialis. Nah, kayak gitu-gitu kan suatu pelajaran bagi murid-murid dari Pak Cokro itu sendiri. Kayak gitu kan beda-beda ya, tiap murid punya ideologinya masing-masing. Kayak gitu. Paham nggak dari situ? Iya, kayak gitu. Jadi pelajaran yang mungkin paling berharga yang didapat Pak Soekarno itu pada saat beliau SMA. Di sanalah beliau berkembang pesat jauh daripada umurnya karena beliau selalu berkumpul dengan tokoh-tokoh besar yang ada di rumah pergerakan dari Pak Cokro Aminoto sendiri. Kayak gitu. Iya. Oke, jadi itu jawaban yang sangat wow dari Kak Cindy ya. Wah, keren sih. Justru karena pengaruh lingkungan kan yang membuat Soekarno itu punya kepribadian yang lebih dewasa di antara yang lainnya kan. Karena sebenarnya Pak Soekarno sendiri itu sedari kecil sudah teridentifikasi punya jiwa kepemimpinan. Ya. Kayak sebagian anak aja yang punya, kayak sering dia memandui teman-temannya, kayak gitu-gitu udah ditanamkan sejak dia kecil. Wah, itu keren sekali sih guys perjuangan dari bapak kita, yaitu Bapak Soekarno. Oke, terima kasih Kak Cindy. Iya.